Itu, wah kok bisa ya parkir itu serapi ini, terus Nggak ada tukang parkir. nggak ada tukang parkir. Maksudnya bisa mandiri Bu, jadi sela-sela segini itu bisa dimanfaatkan bagaimana mobil saya bisa masuk Bu. Entah bagaimana caranya, walaupun menggoknya ungkik, selama di sana kita bercengkrama dan juga berinteraksi bersama masyarakat. Iya, karena jujur di sana itu benar-benar sangat berbeza ya Bu. Iya. Kalau di sana berbeda itu berbeza. Berbeza di Indonesia. Kayak aku nanti Bu. Lagunya siapa kemarin? Ada yang berbeza-bezanya kemarin. Nah, Berbeza. Sudah. Padahal mungkin ya di Malaysia ini kakak ini pengabdiannya selama satu bulan, tapi bahasanya sudah mulai paham tentang bahasa logat Melayu loh. Berbeda dan berbeza ini satu makna, tapi beda pengucapan. Berbeza ini yang digunakan oleh bahasa Malaysia, berbeda digunakan oleh bahasa Indonesia. Bezanya gimana itu berbeda? lingkungannya tuh benar-benar sangat damai, sangat keagamaannya itu kalau di Penang ya, di Malaysia utamanya Bu. Kita berbicara Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk bersama-sama reaction nih. Salah satu podcast mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Malaysia tentunya, dan mereka menceritakan tentang enaknya kuliah di Malaysia. Kenapa mereka itu merasa enak kuliah di Malaysia? Pertama, salah satu faktor pertamanya adalah tidak ada tukang parking di Malaysia. Dan yang kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Oke, seperti videonya, jom kita play bersama, let's go. Asik ya mereka berarti ya, menceritakan tentang asiknya itu berada di negara Malaysia. Assalamualaikum Ini mahasiswa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin belajar bersama dengan mahasiswa IAIN Ponorogo yang sangat luar biasa. Mereka pernah mengikuti kuliah pengabdian masyarakat hingga ke Malaysia. Oh, KKN. Mari kita sambut mahasiswa IAIN Ponorogo yang sangat luar biasa ini. Dari Ponorogo, Halo, selamat KKN teman, pengabdian pagi, ya. Mas, Mbak. Boleh Selamat. memperkenalkan diri? So, ya, selamat pagi Bu Anissa. Selamat pagi Bu. Salam kenal sebelumnya. Ya. Pertama ini siapa dulu ya mau Silakan, kenalan ini? Kamu dulu lah. Sud dulu. Enggak. Oke, saya dulu ya Bu. Silakan, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fuadi. Saya mahasiswa semester 7 dari Komunikasi Penyiaran Islam. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Aprilian Akmar. Saya adalah mahasiswa semester 7 juga. semester 7. Ya, pengabdian dari belum Hukum ya? Ekonomi Syariah. Pengabdian ya. Gitu, jadi Mas Fuad sama Mbak April ya? Iya, betul. Dengar-dengar nih kalian berdua mengikuti bahasa kita KPM ya. Kalau di kita betul. KPM namanya, Kuliah Pengabdian Masyarakat hingga ke Malaysia nih. Gimana nih ceritanya KPM, kok bisa KKN seperti mengikuti itu ya? kuliah pengabdian masyarakat hingga ke Malaysia itu? Jadi ceritanya panjang kemarin Bu. Kalau saya sendiri atau Mbak April dulu nih yang mau cerita dulu. Fuad dulu aja. Kalau saya sendiri ya Bu, kemarin kenapa bisa mengikuti, kalau namanya tadi KPM, buat di sana namanya ICSP, IGSP. International Community Service Program. Nah, itu kalau saya sendiri awalnya itu ya emang tertarik Bu. Pertama itu tertarik dengan dunia luar negeri khususnya, terus ini ada momen untuk bisa ikut ke sana, ya saya ikut. Tapi jujur Bu, awalnya itu kemarin tuh hanya coba-coba. Ternyata kok enak gitu. Coba-coba kan. Setelah itu ya sempet sih ada rasa ragu di dalam diri saya karena dengan kemampuan saya, terus saya Pengalaman ya. perumpamaan badannya seperti ini, terus kayak daya intelektualnya juga segini. Ya awalnya ragu gitu, bisa nggak ya, ternyata alhamdulillah masih diberikan rezeki, diberikan untuk saya kesempatan. ikuti ICSP. Kalau dari Mbak April sendiri gimana kemarin Mbak? Semuanya kalau tentang saya itu adalah ketidaksengajaan yang tiba-tiba membawa saya ke Penang ini sendiri. Negeri Jadi Penang berarti dari ya? pertama ada informasi bahwasanya KPM itu sudah dibuka. Kemudian ada teman-teman yang sudah riuh dengan mempersiapkan proposal untuk KPM tematik, KPM mungkin monodisiplin dan lain sebagainya. Nah, ketika itu saya masih bingung Bu. Jujur saya masih bingung. Nanti mau KPM yang mana ya? Kalau tematik mau nanti tiba-tiba teman-temannya juga kan, maksudnya belum pertama kali first impression, pengalaman pertama
dengan teman-teman yang di luar dari fakultas. Terus akhirnya adalah KPM kompetitif ini dibuka. Akhirnya saya cuma sekedar coba-coba, dan di situ sebelumnya saya belum mendaftarkan diri, entah mau ikut mono atau satunya mono apa, multi ya? Nah, multi. Akhirnya itu untuk mendaftarkan di KPM kompetitif, dan itu diem-diem banget itu, Bu. Jadi memang saya sengaja tidak memberikan informasi ke satu pun teman saya atau sahabat saya, karena prinsip hidup saya itu nanti kalau udah berhasil baru saya akan kasih tahu gitu. Nah, ternyata ketika keterima itu pun juga yang ngasih tahu bukan saya, belum tahu sendiri, tapi dari teman saya yang ngasih tahu gitu. Jadi semuanya ketidaksengajaan sih. Kalau boleh share nih, kemarin tuh untuk seleksinya itu gimana seleksinya? Ini belum tahu Malaysia sebelumnya ya. Beberapa sesi seleksi. Ini teman-teman ini menceritakan pengalaman yang awalnya tidak tahu tentang Malaysia, sama sekali belum tahu tentang Malaysia, tonton ya. Iya. Terkait dengan Ya pasti. KPM kompetitif ini. Kemarin juga barengan Bu, ada berapa seleksi juga ya. Bukan hanya di ISP, tapi hanya berapa kolaboratif Nusantara. Nah, terus juga Persemakmuran ICSP. Berarti ada ujiannya gitu. Iya, ada. Ujiannya, setelah ujian nanti diambil beberapa. Betul. Ada tahap wawancara. Wawancaranya itu apa kalau boleh tahu, biar nanti yang ingin daftar nih, yang ingin juga ikut gambarannya gitu. Wawancaranya tentang apa? Kalau kemarin yang pertama itu ada moderasi beragama, Bu. Jadi pemahaman kita mengenai dengan moderasi beragama, bagaimana sikap moderat kita dalam menyikapi perbedaan agama dan sebagainya, dan bagaimana kita bisa moderat sebagai orang yang beragama seperti itu. Selain itu ada wawasan kebangsaan kemarin ya, April, terkait dengan sejauh mana kita memahami tentang kebangsaan kita, Malaysia ataupun Indonesia itu sendiri. Terus ada wawasan kebangsaan, wawasan internasional kemarin. Jadi pemahaman kita terkait dengan dunia global itu seperti apa, dunia internasional itu seperti apa. Khususnya kemarin tuh penekannya di Malaysia sendiri, kayak sistem pemerintahnya seperti apa, terus di sana seperti apa, itu juga ditanyakan. Selain itu juga bahasa, Bu, yang penting. Peserta nanti akan diuji dengan bahasa yang kemarin itu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Selain itu juga ini mungkin informasi penting ya untuk adik-adik semua yang mungkin next year mau daftar di ICSP, silakan disiapkan dari sekarang itu sertifikat moderasi beragama. Jadi itu salah satu syarat nanti, Bu, menjadi salah satu syarat untuk bisa ke sana berarti ya. Mendaftarkan KPM kompetitif. Harus punya sertifikat moderasi beragama tadi. Iya, gitu. betul. Kalau tidak sertifikat, ada bukti fisik lah terkait dengan pernah mengikuti pelatihan moderasi beragama atau yang lainnya. Terus yang paling penting lagi, Bu, selain dari itu semua adalah karena kita di sini nama IAIN ya, dan IAIN itu I-nya itu ada Islamnya, Ibu. Ya, yang utama itu terkait dengan ibadah amaliyah seperti sholat, terus pengetahuan seperti itu yang harus ditekankan. Soalnya kita nanti emang diterjunkan tidak tahu dengan lingkungannya itu seperti apa, apakah agamanya lebih maju atau agamanya lebih kurang, gimana ya, bukan kurang maju, apa ya, wawasan tentang keagamaan itu masih kurang. Jadi kita harus siap ketika kita nanti diterjunkan memang benar-benar di tempat yang dalam suatu sosialnya itu terkait dengan keagamaan masih kurang, kita juga harus siap bagaimana kita mengedukasi masyarakat tersebut. Dan ketika nanti kita ditempatkan di posisi emang wawasan agama yang lebih maju, otomatis kita juga bisa menyikapi dirilah kita sebagai orang beragama itu bagaimana, seperti apa, sehingga kita nanti bisa enak lah selama di sana kita bercengkrama dan juga berinteraksi bersama masyarakat. Iya, karena jujur di sana itu benar-benar sangat berbeza ya, Bu. Ya. Kalau di sana berbeda itu berbeza gitu, berbeza Indonesia. Kayak aku nanti, Bu. Siapa kemarin ada yang berbezanya kemarin. Berbeza. Nah, berbeza. Sudah, padahal mungkin ya di Malaysia ini kakak ini pengabdiannya selama satu bulan, tapi bahasanya sudah mulai paham tentang bahasa logat Melayu loh. Berbeza ini satu makna tapi beda pengucapan. Berbeza ini yang digunakan oleh bahasa Malaysia, berbeda digunakan oleh bahasa Indonesia. Bezanya gimana itu berbeza? Lingkungannya tuh benar-benar sangat damai, sangat keagamaannya itu kalau di Penang ya, di Malaysia utamanya, Bu. Kita berbicara tentang Malaysia itu memang
Oh, ini motonya adalah sekarang menuju Malaysia yang Maju. madani. Madani. Nah, madani itu ada singkatannya tersendiri, Bu. Nah, Malaysia yang madani itu istilahnya Malaysia yang memang membawa apa ya? Nilai-nilai keagamaan itu sebagai sebuah prinsip utama, kemudian juga Gila kan? Itu kesejahteraan. Malaysia Jadi itu di masing-masing MADANI-nya itu ada singkatannya. Tapi mohon maaf kami lupa. Lupa. Nah, Iya, Madani. jadi Oh, yang tahu, otomatis di silakan, sana teman. itu memang untuk masyarakat yang beragama Islam itu memang sangat-sangat religius sekali, Bu. Betul, betul. Bahkan masjid itu kalau mungkin di sini ada beberapa masjid itu yang sepi jamaahnya, tapi kalau di Malaysia tidak. Setiap masjid itu 5 waktu itu pasti selalu ramai. Wow. Tapi Wow. untuk tempatnya itu apakah sedekat-dekat dengan sini atau mungkin agak lebih jauh atau gimana gitu? Kan sini kan termasuk dekat ya. Di sini Iya. ada jarak berapa meter lagi Iya. ada gitu. Kalau di sana gimana? Kalau di sana ya Bu, ya, yang saya alami sendiri karena bentuk dari letak geografisnya Pulau Pinang itu pada pulau kecil dan mayoritasnya itu adalah orang Cina ya kemarin. Iya. 65% itu 50% 50. Chinese, kemudian 30% India dan 20% ini Melayu campur Indonesia. Indonesia, Kayak ya. Pakistan itu masih. Iya. Jadi kok bahasa Jawa Bu ini tadi. Jadi Maklum ya gimana? ini mukanya reok banget nih, reok banget. Ya, Gila. wajar lah kalau Gila. bahasanya masih campur. Ternyata Malaysia ini bener-bener ini mahasiswa yang belum tahu tentang Malaysia loh sebelumnya. Tapi mereka merasakan hal perbedaan yang luar biasa tentang keragaman, tentang agama, tentang syariat Islamnya di sana luar biasa loh teman-teman ya. Gila keren Malaysia ini. campur. Iya. Jadi di sana Oke itu bentar teman-teman ya, lampunya mati. Sebentar saya nyalakan biar lebih fresh juga ya. Oke, maaf teman-teman ya. Lampunya agak memang error. Oke. Oke, kita lanjut lagi. 1, 2, 3. bisa dikatakan Bu sebenarnya kalau di Pulau Pinang sendiri masyarakat yang menganut agama Islam itu masih minoritas. Minoritas. Karena ya tadi letak geografisnya sedikit dan mayoritas masyarakatnya di sana adalah Chinese. Jadi kalau masalah letak masjid sebenarnya di sana lebih banyak musola Bu. Jadi musola-musola itu banyak di setiap apartemen itu Surau. ada. Ya surau. Surau. Oh, di namanya. sana Dan banyak setiap surau. apartemen juga ada tempat pemandian jenazah, Iya. penyeliaan jenazah. Soalnya kalau dilihat dari tempat-tempatnya kan kalau di sini kan masih banyak rumah tuh Bu. Jadi Iya. untuk kesana kesini masih enak. Kalau di sana itu lebih apartemen. Jadi rusun gitu. Jadi kalau mau umpama masjidnya di sana saja itu susah. Jadi dibuatnya musola. Musola Musola setiap rusun. di setiap Surau rusun. setiap rusun. Tapi masjidnya itu ada Bu. Kemarin ya lumayan agak jauh Bu. Soalnya ya itu Berarti tadi. mungkin waktu kegiatan keagamaan yang besar seperti Idul Betul. Fitri, Idul Adha Betul, itu betul. baru mereka ke masjid yang masjidnya. besar Tapi itu. kalau yang untuk 5 waktu mereka perginya Di ke surau. gitu. Iya, betul. Kalau Jumat itu juga di masjid besar Bu. Oh, kalau hari Ya, Jumat. hari Jumat. Jadi kemarin tuh kalau di sana kami kan mengira di Madrasah Usmaniyah Bu. Itu naik van itu kayak bis mini Bu. Kereta gitu, Jadi Bu. sama anak-anak Mobil di sana namanya kereta, Iya. kereta van. sama-sama anak-anak Madrasah Usmaniyah itu kayak naik bukan naik lebih apa? Kalau di sini ya kayak angkotan gitu. Angkotan Bis. ya. Jadi naik berapa kilo untuk bisa melaksanakan Jumat seperti itu. Gitu. Kemarin berangkatnya berapa dari Ponorogo yang ikut ke Malaysia? Bersepuluh ditambah dengan yang mengantarkan kami adalah Bapak Ayahanda tercinta, Bapak. yaitu Dr. Ahmadi sendiri. Ya, Jadi langsung beliau, diantar oleh Bapak ya Ahmadi. beliau menemani kami hingga hari keempat ya. Oh, didampingi berarti. Pembukaan ditemani beliau di bandara, membersamai kami selalu. Tinggalnya di mana berarti kalian di Malaysia itu? Kalau masalah tempat tinggal kemarin itu beda-beda Bu. Ada sebenarnya kami dibagi menjadi dua Iya. tempat karena ya itu tadi pertama biar menjaga biar tidak tidak satu tempat tinggal gitu loh Bu karena Islamnya kental banget menjaga biar tidak ada fitnah dan sebagainya. Kalau kemarin
yang putra itu berhubung cuma 2 orang itu berada di Madrasah Usmaniyah. Jadi tempat untuk kita mengajar atau pusatnya ABIM sekarang di Madrasah Usmaniyah dan yang putri kemarin di Taski. Jadi Taski itu kalau di sana kan semacam TK ya, TK, Taman Kanak-kanak Islami gitu kan Bu. Nah, Taski ini ada bangunan 3 lantai. Kemudian sampingnya Taski ini namanya Markas ABIM. Jadi tempat pusatnya Guru. Jadi sebenarnya gini Bu, kalau berbicara tentang pengabdian kami itu adalah dari IAIN ini bekerja sama dengan ABIM. Nah, ABIM ini dia punya banyak lembaga, salah satunya Madrasah Usmaniyah, Taski, Tahfiz. Nah, seperti itu. Jadi kami tinggalnya di markas. Iya, ABIM-nya. ada yang pengabdiannya berarti lebih ke pengabdian ke sekolah gitu ya. Iya, betul. Utamanya Betul, kayak Di betul. sekolah ada yang di Madrasah Aliyah. Iya. Kalau di sini bahasanya Madrasah Usmaniyah itu Namanya seri. Seri. Iya, seri kan ya. Macam jadi ada sekolah yang SD. Kalau di sini ada juga yang di TK. Iya, gitu. betul. Selain kegiatan mengajar, berarti kan fokus mengajar. Mungkin kalau yang sosial masyarakat itu apa sih yang kalian kerjakan di Malaysia itu? Banyak sekali. banyak Bu, tapi sebelum Banyak kita sekali. membahas tentang program kerja ya Bu, atau apa saja yang kita alami di sana, kita beri pengertian dulu nih. ABIM itu sebenarnya apa? Tadi kita sebut ABIM, Iya. Madrasah Usmaniyah, dan Taski itu seperti apa? Nanti Ngawang takutnya banget gitu malah ya. ngawang ABIM ini apa? Karena gitu. beda ya, mungkin Ya. dari segi bahasa, Beda. Iya, ya kan berbeza. walaupun sama-sama Melayu. Iya. Kalau ABIM sendiri itu sebenarnya Angkatan Belia Islam Malaysia. Jadi di sana nanti kayak sebuah lembaga. Itu kalau di sini lebih tepatnya kayak ormas Bu. Iya, kayak Jadi ormas Islam yang bergerak dalam, kalau ABIM tadi diusahakan Dakwah, beliau keislaman, kemasyarakatan. kemasyarakatan. Jadi dari sebenarnya ABIM ini salah satu lembaganya sendiri. Ada lagi namanya atasnya itu Yadim kemarin ya. Yadim. Terus di ABIM sendiri Yayasannya. pokoknya itu fokus pada anak-anak kecil, anak-anak belia, SD, terus SMP. TK dan sebagainya seperti TK. itu. Dan untuk Madrasah Usmaniyah sendiri itu adalah salah satu lembaga di bawah naungan ABIM yang bergerak yang berfokus pada anak-anak usia sekolah dasar pula di sini. Kalau Indonesia pastinya, Madrasah Ibtidaiyah Kalau di gitu. sana seri. Ya. Ya, seri itu apa Madrasah Usmaniyahnya? Seri namanya. Kalau Taski itu lebih ke TK. anak TK, usia TK kayak gitu. Tapi kalau TK di sana itu berbeda dengan TK yang ada di sini, Bu. Kalau di sini kan ada TK A dan B. Kalau di sana itu TK itu dibagi berdasarkan usia atau umur. Betul. Jadi usia 4 tahun, 5 Betul, tahun, betul. dan 6 tahun. Ya. Jadi 3 Kalau di sana tahun. bahasanya di sini playgroup gitu. Di sana nggak ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada, Bu. Namanya yaitu Taski. Mulai masuk SD usia Usia Sama 7. berarti 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Ha-ha. Sebab TK-nya 3 tahun gitu. dari 4, 5, 6. 6. Tuh. Ya. Apa tadi kegiatannya Oh di iya, sana? tadi belum jawab ya Bu, masih menjelaskan terkait dengan. Yang Oke, kalau Ada masalah kegiatan sebenarnya kami di sana banyak sekali Bu program kerja yang Namanya juga pengabdian ya. ingin kami laksanakan selama di sana. Dan tentunya itu sendiri tidak hanya kami yang merumuskan, tapi juga bekerja sama dengan pihak ABIM dan beberapa IOA. pihak terkait untuk bisa membuat proker. Kalau prokernya sendiri, kami memiliki 4 program unggulan yang telah kami terlaksanakan, dan alhamdulillah semuanya terlaksana. Dan ada beberapa program tentatif tambahan Dari yang penunjang sudah sih ya. Penunjang itu ada 15 Bu. Selain itu ada kegiatan pribadi-pribadi, jadi individu termasuk mengajar. ya mengajar. Nah, Kalau program unggulan kami kemarin ada 4 itu mini ihtifal mini anak ihtifal. soleh. Jadi itu semacam perlombaan yang kami adakan, panitianya kami. Itu kegiatannya kemudian, ya, salah satu kegiatan. Jurinya ataupun yang berkenaan dengan mini ihtifal sampai pengumumannya itu Pengumuman. juga kami. Jadi Kemudian apa dilanjut cross nggak apa-apa. culture. Cross Jadi culture. nah ini cross culture ini dia adalah pertukaran budaya. Jadi Culture. uniknya adalah di mana kami yang mengajari anak-anak Taski ataupun teman-teman yang di penempatannya di Madrasah Usmaniyah mengajari anak-anak Madrasah Usmaniyah atau singkatannya MU ya Bu ya. Nah, mengajari anak MU, Glory. mereka Bukan. kami ajari budaya Indonesia.
Nah, Apa budaya? Kan banyak nih. Kalau kemarin itu dikemas menjadi salah satu tarian, Bu. Wonderland. Ya, tarian Wonderland itu kan beberapa tarian Indonesia dirangkum menjadi satu buah tarian. Dan kemarin itu sebenarnya ada satu lagi, Bu, yang ingin saya. Iya, Fuad ini. Tapi ya mungkin Tapi karena belum keterbatasan terlaksana. waktu ya. Yang Tahun ingin- depan mungkin bisa dilaksanakan. masih di sana itu Bu tarian Jaran bandengan, Bu. Bandengan, Bu. Ini yang lagi viral di Indonesia itu bandengan. Bandengan Pelatihnya Fuad ya sebenarnya, sebenarnya Bu. saya ingin melihat kan yang anak-anak di sana permainan itu tradisional. bukan Bu, bandengan itu mana? joget loh. Yang Lagunya dia pakai itu- banteng, megang banteng bukan? Ya, Iya bandengan kan? pegang bandeng itu dari Malang bukan nggak Oh, salah. ya, ya, ya. Salah satu Budaya itu ya. keseniannya. Itu ingin saya ajarkan. Soalnya kalau melihat diri Kalau saya kamu nggak ngajar ganong, reok, Jarantek. nah itu loh yang lebih familiar gitu terlalu loh. familiar Bu. Menurut saya sebagai nilai jual saya kemarin ya Bu. Saya bilang cikgu di sana, "Cikgu, ini ada satu kesenian yang lagi famous banget di Indonesia, Bu." "Apa Fuadi itu?" "Bandengan, Bu, ini." Pokoknya geraknya gini-gini terus melihat apa ya, postur tubuhnya anak-anak sana emang besar-besar, Bu. Anak-anak SD saja besarnya emang saya ini. Ya yang pertama mungkin ya saya yang semampai, semeter nggak sampai atau emang pertumbuhan di sana emang cepet-cepet, wah itu cocok banget bandengan. Deng gitu lah. Tapi karena Nggak keterbatasan terlaksana. waktu kita dan berapa banyak proker yang kita Itu ingin kita laksanakan, culture ya. bisa jadi hanya bisa mengenalkan Budaya. ke anak-anak ini namanya bantengan anak-anak gitu. Seru. Kalau untuk segi bahasa nih, di sana Iya, iya. gimana? Kalian cara komunikasinya atau menggunakan bahasa isyarat? Kalau Tergantung. bahasanya Melayu. Masa pakai bahasa isyarat ya, setidaknya kita kan Indonesia dan Malaysia hampir mirip lah bahasanya, cuma beda sedikit temen ya, sedikit, tapi kita paham apa yang kita katakan dari Indonesia ke Malaysia, pasti awak Malaysia itu paham, dan apa yang dikatakan oleh awak Malaysia kepada kita Indonesia pastilah kita paham dengan apa yang mereka bicarakan. Bahasa mereka itu mudah dipahami loh. Melayu sih Bu. Yang Melayu, utama Melayu. adalah Melayu, dan terkadang dan perlu diketahui kan kemana-mana kami transportasinya tuh melalui Grab ya Bu ya. Jadi Oh, iya, nanti betul. setiap kita harus punya aplikasi Grab di gadget masing-masing. Sama, kayak sama Iya. yang penorok di Indonesia. Sama. Sama. Tapi untuk supir Grab yang di sana itu mereka harus warga negara Malaysia. Penang Oh, asli. Jadi terkadang gila. memang di awal tuh saya tertipu Bu. Chinese saya udah nih menyiapkan sama teman-teman saya itu menggunakan bahasa Anak Inggris. Malaysia. Ternyata di akhir Pak Ciknya jawabnya pakai bahasa Melayu. Terus Pak Cik tanya, "Kenapa kau orang guna bahasa Inggris? Saya nih orang Melayu asli." Gitu. Sumpah. Paham loh teman-teman ya, pakai bahasa Melayu padahal baru 1 bulan loh pengabdiannya di Malaysia. Iya Kak Pak Ci, iya sebab Grab yang ada di sana itu harus orang Beda. Penang. Terus jadi sebenarnya kalau utamanya kita harus berlatih itu cukup bahasa Melayu, tapi untuk penunjang ketika nanti kita mengajarkan anak-anak ataupun kita berbicara di sana kan banyak turis. Jadi Penang sendiri ini adalah kota wisata yang paling digemari ketika kalau kita ingin melancong ke Malaysia itu harus ke Penang. Nah, di sana banyak sekali turis. Jadi kalau untuk Inggris itu digunakan untuk ketika berbicara dengan turis asing. Kalau untuk warga asli Iya. Penang itu pakai bahasa Melayu. Betul. Bedanya apa sebenarnya? Sama kalau Indonesia. bahasanya sebenarnya dikit-dikit Bu. Kalau apa ya perbedaannya hanya beberapa kosakata. Kalau Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah pengalaman yang luar biasa yang didapat oleh mahasiswa Indonesia pengabdiannya ke Malaysia tentunya. Kayak KKN, itu KKN kayak kuliah kerja nyata, itu pengabdiannya ke masyarakat langsung. Tapi mereka ini pengabdiannya langsung ke negara Malaysia, dan mereka menceritakan tentang hal perbedaan yang sangat jauh dengan Indonesia. Ada culture, budaya beda, dan juga di Malaysia ini benar-benar penerapan hukum Islamnya luar biasa diutamakan. Dan setiap perumahan, dusun-dusun itu disediain kondo atau musola lah istilahnya teman-teman ya. Gila. Tidak seperti di Indonesia ini, berbeda jauh teman. Dan saya salutnya juga sama kakak yang perempuan ini. Baru 1 bulan di Malaysia, beliau ini sudah mulai bisa menggunakan bahasa Melayu teman Malaysia. Gila, keren. Salut saya. Mudah-mudahan mereka ini sukses selalu dan memberikan edukasi-edukasi tentang Malaysia kepada
adik-adik kelasnya yang ingin pengabdiannya ke negara Malaysia tentunya. Oke, itulah video sendiri ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share teman-teman ya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.